kalau keluhan guru di mana-mana sekarang ini memang sangat menyedihkan. Jadi dasar pemikirnya apa? Daerah terisolir itu maunya mereka goblok semua, baru dikasih. Harusnya kalau dia terisolir, saya sebagai bupati ini protes ini kepada Mendikbud ini, ya. Harusnya dia turun. Apalagi kata Bu Atari tadi, anggota DPR. Ini menterinya nggak pernah datang rapat. Ini Pemda Kabupaten Solo protes keras kepada Kemendikbud ini, ya, agar dia itu betul-betul memperhatikan tingkat pendidikan, jangan hanya kota doang. Mungkin kami akan membuat surat terbuka kepada Pak Presiden, ya, agar honorer dengan cuma dapat gaji 600.000, 500.000. Perjalanan mereka itu 20 kilo. Apalagi guru-guru yang ada di daerah terisolir. Tadi ada di Lubuk Rasam. Coba bayangkan di Lubuk Rasam itu jalan kaki, nggak bisa naik kendaraan mereka. Nggak dapat juga tunjangan. Tiga Lurah, Garapak Data, Lubuk Tare, si Mano, si Rukam, si Miso, Ayelu, nggak dapat mereka itu tunjangan semuanya. Dan mereka tolong diviralkan dan mudah-mudahan didengar oleh Pak Presiden kita. Kebijakan dilakukan Menteri Pendidikan ini saat ini tidak memihak kepada rakyat kecil. Saya jamin semua anggaran APBD ini adalah berasalkan dari apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Tidak ada yang naik di jalan, tidak ada yang kebutuhan berdasarkan pejabat. Nanti kayak semua. Kalau ada yang janggal, laporkan. Ya, karena ini adalah duit kita semua. Izin Pak, tentang kan banyak tadi keluhan para guru, Pak, tanggapan Bapak sendiri. Nah itu, kalau keluhan guru di mana-mana sekarang ini memang sangat menyedihkan. Saya sebagai bupati merasa prihatin, tetapi saya bertekad kalau itu memang kewenangan saya akan usahakan semaksimal mungkin. Kewenangan saya permintaan mereka rehab sekolah, pagar sekolah, dan juga komputer dan lain-lain, itu adalah kewenangan saya. Insya Allah secepatnya akan saya penuhi. Cuman saya sedih ada satu, dan ini merupakan sebuah prinsip, dan itu tidak bisa saya tolong. Apa itu? Permintaan penambahan guru. Dan saya terus terang, saya bupati sangat sedih sekali. Seolah-olah nggak ada kepedulian bagi pemerintah. Coba dibayangkan, sebuah sekolah SD, muridnya hampir 300-400 orang. Pegawai negerinya cuma 2 orang. Bahkan ada salah satu sekolah, TU-nya nggak ada. Kepala sekolah ngerangkap TU. Guru matematik cuma ada 1, guru lainnya nggak ada. Nah, saya jadi bingung ya, gimana cara mau meningkatkan pendidikan? Guru honor, berapa cuma gaji guru honor? Dan sekarang moratorium tidak ada penambahan guru. P3K pun ada lagi banyak syarat-syaratnya. Sekolah induk lah yang bla bla bla. Kita di desa ini nggak ada yang sekolah induk. Sekolah itu cuma 1 atau 2. Sekolah kita terpencar. Solo ini daerahnya turun naik, banyak daerah terisolir. Nah sekarang dapat laporan lagi dari guru. Coba bayangkan di Lubuk Tare, di Garapak Data, berapa terpencilnya mereka. Mereka nggak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten lain. Dan sementara karena IDM mereka bagus, semangat seperti ini tinggi, nggak dapat lagi namanya tunjangan daerah terisolir. Jadi dasar pemikirnya apa? Daerah terisolir itu maunya mereka goblok semua, baru dikasih. Harusnya kalau dia terisolir dan dia memang bagus, tambah dikasih. Ini malah dihapuskan tunjangannya. Saya sebagai bupati ini protes ini kepada Mendikbud ini, ya. Harusnya dia turun. Apalagi kata Bu Atari tadi, anggota DPR. Ini menterinya nggak pernah datang rapat. Kami Pemda Kabupaten Solo protes keras kepada Kemendikbud ini, ya, agar dia itu betul-betul memperhatikan tingkat pendidikan, jangan hanya kota doang. Makanya saya juga bingung nih backgroundnya Menteri Pendidikan kita ini apa. Ya, kalau nggak salah itu apa ya, pedagang atau apa dia itu ini. Ya.
Dia ngerti nggak pendidikan di Indonesia ini kayak apa? Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bandung, bukan hanya Surabaya. Indonesia itu Sabang sampai Merauke, banyak daerah-daerah luar. Itu harus diperhatikan oleh mereka semua. Pak, izin Pak, berapa persentase kekurangan guru kita sekarang, Pak? Kalau boleh dihitung, kekurangan yang guru yang layak yang ada di Kabupaten Solo ini paling banyak hanya 20% dari seharusnya ada. 80% itu kita membutuhkan guru. Bapak mendengar tadi, satu sekolah muridnya 400 orang, PNS-nya cuma 65 orang. Sedangkan kelasnya ada sampai 18. Nah, bagaimana kita mau meningkatkan pendidikan? Padahal ya, kemajuan sebuah bangsa tergantung kepada tingkat pendidikan daripada anak bangsa itu sendiri. Langkah-langkah apa, Pak? Saya langkahnya seperti yang saya bilang, kalau itu memang kewajiban saya yang bisa saya lakukan, sepenuhnya akan saya penuhi. Kalau itu adalah kewenangan pusat, saya hanya bisa bersurat. Mungkin kami akan membuat surat terbuka kepada Pak Presiden, ya, agar betul-betul memperhatikan Kementerian Pendidikan ini, agar kalau bisa dia turun dong ke provinsi, dilihat di daerah-daerah seperti ini. Jangan yang dilihat hanya Jakarta doang. Itu harapan saya. Tapi nanti kami akan bikin semacam analisa. Kami kumpulkan lagi tokoh-tokoh, tokoh pendidik, pengamat, dan kami bikin FGD. Ya, lalu berdasarkan hasil FGD itu kami usulkan kepada Pak Presiden. Saya yakin Pak Presiden ini orangnya sangat care dengan rakyat. Kalau seperti kata Bu Atari tadi, kalau guru-guru ini semuanya di Facebooknya dimasukkan perjalanan dia dari Solo mengajar sampai ke Lubuk Tare, dilihat kariti perjalanannya, diviralkan di Facebooknya dia, lalu viral semuanya dan didengar oleh yang terhormat Pak Jokowi, yakin saya Pak Jokowi pasti akan turun ke Sumatera Barat ini memperhatikan guru-guru ini semua. Makanya sekarang ini media sosial itu, kawan-kawan media, saya mohon bantuan, tolong diviralkan ini. Rekaman kawan-kawan tadi itu, Solo membutuhkan sangat-sangat guru-guru yang potensi. Tidak bisa hanya dilepaskan kepada hanya honorer saja. Honorer dengan cuma dapat gaji 600.000, 500.000. Perjalanan mereka itu 20 kilo. Apalagi guru-guru yang ada di daerah terisolir. Tadi ada di Lubuk Rasam. Coba bayangkan di Lubuk Rasam itu jalan kaki. Nggak bisa naik kendaraan mereka. Nggak dapat juga daerah tunjakan. Tiga Lurah, Garabat Data, Lubuk Tare, Simano, Sirukam, Simiso, Ayeluo. Nggak dapat mereka itu tunjangan semuanya. Dan mereka meminta bantuan kepada bupati, kepada saya. Apa yang bisa saya lakukan? Ini di luar kewenangan saya, gitu loh. Kalau pemerataan itu gimana? Gimana mau diratakan di tempat yang ada ini aja nggak ada, kita mau pindahkan bagaimana? Bagaimana kita mau meratakan guru tema yang kurang? Makanya saya mohon kawan-kawan, tolong diviralkan dan mudah-mudahan didengar oleh Pak Presiden kita. Saya yakin Pak Presiden ini orangnya care. Beliau ini perhatian dengan rakyatnya. Cuma beliau nggak dapat informasi dari Menteri Pendidikan ini seperti ini. Dan kebijakan-kebijakan dilakukan Menteri Pendidikan ini saat ini tidak memihak kepada rakyat kecil. Ya, itu yang kita harapkan. Pak, untuk alokasi dana pendidikan kita sendiri di Kabupaten Solo, kita maksimal. Alokasi pendidikan kita maksimal. Makanya setiap kunjungan saya ke daerah, kalau seandainya ada keluhan di guru-guru itu yang saya langsung. Makanya kawan-kawan, coba ikutin saya sekali-sekali. Saya ke daerah itu bukan hanya gagah-gagahan. Saya minta semuanya mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah itu. Apakah itu pendidikan, apa itu kesehatan, atau apakah itu jalan, atau pertanian, atau UKM. Insya Allah inilah dasar bagi saya untuk menetapkan anggaran APBD Kabupaten Solo. Saya jamin semua anggaran APBD ini adalah berasalkan dari apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Tidak ada yang naik di jalan, tidak ada yang kebutuhan berdasarkan pejabat. Nanti kawan-kawan media bisa baca semua struktur APBD kami. Boleh dicek, kami akan transparankan semua postur APBD Kabupaten Solo kayak apa. Tidak ada satupun proyek mercusuar yang ada di Kabupaten Solo. Yang gede-gede, yang di atas 500 juta, 1 miliar itu hanya DAK. Kalau APBD, semua di bawah 200 juta. Dan saya bagi rata secara proporsional untuk semua nagari. Pendidikannya, UKM-nya, usaha tani, jalan usaha taninya, dan yang lain-lain sebagainya. Itulah prinsip anggaran saya, anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Dan saya mohon kawan-kawan, silakan dicek semua. Nanti akan kami bagikan postur anggaran APBD, transparan. Setiap sen duit APBD ada di sana semua. Kawan-kawan bisa mengkritisi semuanya. Dan kalau boleh, siapapun yang dapat tender itu tolong diawasin mereka. Karena saya nggak punya kepentingan siapapun yang kerja, saya nggak kenal dengan mereka semua.
Ya, silahkan kawan-kawan cek semua. Kalau ada yang janggal, laporkan. Ya, karena ini adalah duit kita semua. Jadi saya minta kawan-kawan ikut membantu kami untuk mengawasi ini semua. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Ya. Oke Pak. Oke, Pak. Oke, ya.